Pada awal proses surat masuk dimulai dengan menerima surat yang sudah dikirimkan kurir. Surat yang diantarkan kurir kemudian diterima oleh resepsionis. Dalam pengisian buku tamu, kurir mengisi buku tamu sesuai dengan kolom yang ada. Untuk kolom nama diisikan nama pengirim, kolom tanggal diisi tanggal surat tersebut diterima. Kemudian kolom keperluan, dan yang terakhir adalah paraf tamu. Surat yang telah diterima selanjutnya diberi paraf sebagai laporan untuk kurir. Surat yang telah diterima resepsionis diberikan kepada pencatat untuk diproses. Proses pencatatan diawali dengan membuka surat dan mencatat informasi yang terdapat dalam surat ke dalam buku agenda. Pada buku agenda pencatatan dilakukan sesuai dengan kolom yang ada. Kolom lampiran diisi dengan jumlah lampiran surat, kolom tanggal diisi dengan tanggal surat, kolom nomor diisi dengan nomor surat, dan kolom perihal diisi dengan perihal surat. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan kartu kendali sebanyak 3 lembar. Dalam kartu kendali bagian indeks diisi dengan jenis surat. Bagian kode diisi kode surat sesuai indeks. Kemudian lingkari huruf M sebagai tanda surat masuk. Selanjutnya kolom perihal diisi perihal surat. Kolom isi ringkas diisi deskripsi singkat surat. Kolom dari diisi dengan si pengirim surat. Kolom pengolah diisi untuk bagian yang akan mengolah surat. Kolom tanggal diisi tanggal yang tercantum dalam surat. Kolom lampiran diisi sesuai jumlah lampiran surat. Setelah surat dicatat dalam kartu kendali, surat kemudian diberi cap dengan tujuan bahwa surat sudah selesai dicatat.
Dari bagian pencatat, surat yang selesai diproses oleh pencatat diberikan kepada pengarah dengan tujuan pemeriksaan dan penyimpanan kartu kendali. Kemudian, pencatat memberikan surat kepada sekretaris untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan. Proses pemberian surat dari sekretaris ke pimpinan. Selanjutnya, surat diproses dengan mengisi 2 lembar disposisi oleh pimpinan. Pengisian lembar disposisi diawali dengan menuliskan tanggal penerimaan surat. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian nomor agenda. Pengisian checklist sesuai dengan sifat surat yaitu segera, biasa, penting, dan rahasia. Lalu dilanjutkan dengan pengisian tanggal surat, nomor surat, serta kode surat. Selanjutnya untuk lembar disposisi dipilih sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pengisian kolom tanggal penerimaan surat. Kolom kepada untuk pengolah surat. Kolom nomor disposisi sesuai disposisi. Kolom dari diisi pimpinan, serta kolom paraf dibubuhi paraf oleh pimpinan. Tujuan pengisian 2 lembar disposisi adalah untuk disimpan oleh pimpinan, dan yang kedua untuk arsip perusahaan. Setelah surat selesai ditindaklanjuti pimpinan, surat segera diberikan kepada bagian pelaksana untuk diproses.
pada proses penyerahan surat kepada pelaksana. Kartu kendali warna kuning diberikan kepada arsiparis sebagai tanda surat sedang diproses. Setelah menerima kartu kendali warna kuning, arsiparis menyimpan kartu kendali tersebut sesuai kode. Berikut adalah proses pengolahan surat oleh pelaksana. Setelah surat diterima, surat kemudian diproses sesuai isi surat. Jika sudah selesai, lembar disposisi diambil oleh pelaksana. Selanjutnya, setelah surat selesai diproses pelaksana, surat diberikan kepada arsiparis, lalu ditukar dengan kartu kendali warna kuning sebagai tanda surat selesai diproses. Berikut adalah beberapa proses dalam surat keluar. Yang pertama, surat diketik dan dicetak oleh sekretaris untuk diberikan kepada pimpinan. Proses pemberian surat kepada pimpinan. Setelah surat diberikan kepada pimpinan, surat segera dicek jika ada kesalahan dalam penulisan. Apabila dirasa sudah baik, maka surat langsung ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian dikembalikan kepada sekretaris untuk proses selanjutnya. Sesudah surat ditandatangani pimpinan, lalu dibawa ke bagian pencatat guna dilakukan pencatatan surat. Proses pencatatan surat dimulai dengan pemberian cabang perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian buku agenda. Dalam pengisian buku agenda, ditulis sesuai dengan kolom yang ada.
Kolom alamat tujuan diisi dengan alamat tujuan surat. Kolom tanggal diisi tanggal surat. Kolom nomor diisi nomor surat. Dan kolom perihal diisi perihal surat. Selanjutnya, proses pengisian 3 kartu kendali diawali dengan pengisian indeks jenis surat, pengisian kode sesuai indeks, pengisian nomor kartu kendali sesuai urutan surat, pengisian kolom perihal diisi dengan perihal yang ada di dalam surat. Huruf K karena menandakan surat keluar. Kemudian pada kolom isi ringkas diisikan deskripsi singkat surat. Lalu kolom kepada diisikan alamat surat yang akan dikirim. Kolom tanggal diisi tanggal surat. Dan yang terakhir kolom lampiran diisi sesuai jumlah lampiran surat. Setelah selesai, satu surat dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim. Kemudian kedua surat dan kartu kendali dimasukkan dalam map untuk diserahkan kepada pengarah. Proses pemberian surat kepada pengarah.
pengarah, pencatat memberikan kartu kendali untuk disimpan oleh sekretaris. Kemudian, surat yang kedua diberikan kepada arsiparis untuk disimpan, sebagai arsip perusahaan. Pengarah memberikan surat kepada resepsionis untuk selanjutnya dikirim oleh kurir. Tahap yang terakhir adalah pengiriman surat oleh kurir.